Bahkan saat ini, gas metan tersebut telah dipergunakan warga Kampung Mandiri Energi. Jumlah warga yang telah menggunakan manfaat dari gas metan tersebut yakni sebanyak 72 rumah. Saat ini tengah dilakukan pengembangan hingga 126 rumah. Warga Kampung Mandiri Energi sepenuhnya menggunakan gas metan sebagai kebutuhan setiap harinya. Ya, pemirsa TV Sultra, saat ini saya masih berada di lokasi TPA Pewatu. Tepatnya saya berada di kawasan yang seperti Anda lihat, dan saya ingin menggali lebih dalam seperti apa sih gas metan yang diterapkan dari pihak Dinas Kebersihan Kota Kendari. Dan saat ini juga saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Kendari, Pak Nur Rasak. Kita akan coba berbincang dengan beliau terkait tentang seperti apa sih proses-proses dari gas metan ini. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang. Ya. Pak Nur, bisa tidak jelaskan Pak, seperti apa sih konsep awalnya sehingga lahirnya konsep dari gas metan ini Pak? Oh iya, jadi untuk konsep awal kami melihat ada beberapa daerah dan kita belajar melalui internet juga melihat, dan ternyata potensi gas di Pewatu itu sangat bagus, sehingga kami mencoba untuk membuat dengan skala kecil. Dan ternyata alhamdulillah setelah kita buat yang skala kecilnya, kami sudah bisa pembangkit tenaga listrik, generator itu sudah bisa dinyalakan. Setelah itu kami coba yang lebih bagus lagi, yang lebih besar, dan atas dukungan Pak Wali Kota juga, beliau sangat respon terhadap ini semua, sehingga ya alhamdulillah hasilnya sudah bisa begini. Dari gas metan ini Pak, sudah apa yang diberikan bagi warga Pak? Manfaat dari gas metan ini Pak? Manfaat untuk warga dari gas metan ini melalui program Bapak Wali Kota itu sudah berhasil membuat satu perkampungan mandiri energi. Jadi beliau menyampaikan bahwa kita akan buat satu perkampungan mandiri energi, dan itu sudah bisa dengan 100 untuk sementara 126 unit rumah itu sudah bisa dialiri dengan listriknya, dan termasuk urusan dapur itu sudah bisa dinyalakan. Langkah awal lahirnya dari konsep gas metan ini itu belajar dari mana Pak? Sehingga kalau kita lihat cukup banyak manfaatnya khususnya bagi warga miskin yang ada di sekitar sini Pak. Oh iya, jadi untuk konsep awal itu sebenarnya jauh sebelumnya itu sudah ketika dari Kementerian Lingkungan Hidup sering-sering datang berkunjung ke TPA, itu kan di situ ada selalu dikatakan bahwa di sini ada potensi yang besar untuk gas metan, sehingga kami coba untuk studi banding. Kami lihat ada di satu kota, itu Kota Malang, yang sudah menerapkan pola gas metan. Setelah kami pulang, ya kita coba membuat satu yang skala kecil seperti apa yang saya bilang tadi. Setelah itu kami menyampaikan Bapak Wali Kota dapat merespon, dan ya hasilnya seperti sekarang ini. Ya, kedepannya seperti apa nih Pak Nuras yang akan dilakukan? Kita lihat sini kan wacana dari konvensi minyak tanah ke gas ke minyak tanah. Ini kan kalau kita lihat masyarakat sangat sulit mendapatkan, bahkan harga minyak tanah cukup tinggi. Apakah memang terkait dengan adanya hal konvensi ini sehingga mencoba menerapkan gas metan ini untuk warga Kota Kendari, atau bagaimana nih Pak? Jadi sebenarnya untuk gas metan, LPG yang kenaikannya yang barusan itu kita tidak berpikiran ke situ. Memang jauh sebelumnya itu Bapak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa coba kita bikin untuk bagaimana warga-warga yang tidak usah terlalu jauh dulu, kita warga yang ada di seputaran TPA supaya bisa menikmati, sehingga para pemulung yang kita tahu persis banyak dulu di sini itu sudah dialihkan ke satu perkampungan, dibikinkan satu perkampungan rumah-rumah itu, dan juga dari pengangkut sampah, petugas-petugas dinas kebersihan yang ada itu dibikinkan satu lokasi yang bisa semuanya, sehingga dia tidak berjauhan. Nah, dasar dari itu ya kita coba membuatkan satu perkampungan mandiri energi itu. Kedepannya ada tidak maksudnya upaya untuk melakukan melalui gas metan ini, bukan hanya menghidupi saja dari jumlah kampung mandiri tersebut, misalnya hanya berjumlah 126 orang misalnya. Maksudnya tidak pemikiran dari pihak pemerintah, maksudnya untuk mencakup misalnya setengah dari Kota Kendari dari konsep yang dilakukan saat ini Pak? Ya,
Jadi konsep-konsep itu ada sebenarnya. Jauh sebelum itu Bapak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa coba kita bentuk satu, kita akan tempatkan di setiap perumahan yang ada di Kota Kendari ini. Nah, awal dari itu kita mencoba di PKL. Nah, sekarang di PKL kita sudah coba untuk tahap pembuatan geomembrang itu, artinya penampungan yang sampah itu kita sudah bikin. Sekarang tahap pendistribusian sampah yang ada kita coba taruh ke situ. Nah, setelah itu kedepannya itu akan ke perumahan-perumahan. Di samping itu juga dengan ada peraturan pemerintah sekarang yang PLN itu diwajibkan membeli listrik yang berasal dari energi terbarukan. Itu sudah ada undang-undangnya, dan insya Allah ke depan setelah berfungsi yang model sanitary landfill ini kita akan coba menjual. Bukan hanya menghidup saya tapi menambah PAD ya, daerah, Pak, kita akan ke sana. Oke, terima kasih banyak Pak Nurasak atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, Komisi TV Sultra, tadi penjelasan dari Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Kendari Bapak Nurasak terkait tentang awal dari pembentukan konsep dari TPA Puatu ini menjadi gas metan ini. Kita akan melihat lebih jauh lagi seperti apa sih kondisi maupun proses pembuatan gas metan ini. Untuk lebih jelasnya, ikuti saja.